Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Nah, mudah-mudahan sehat walafiat selalu ya. Hari ini mata pelajaran kita adalah Matematika Peminatan kelas 11, yang mana materi pembelajarannya adalah trigonometri. Nah, siapkan dulu bolpen, kemudian bukunya apabila ada yang perlu dicatat, nanti dicatat ya. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya yaitu menunjukkan rasa ingin tahu tentang trigonometri. Ya, jadi kan harus punya rasa ingin tahu apa sih itu trigonometri. Kemudian kalian memiliki sikap pantang menyerah ketika menemui kesulitan dalam membuktikan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan trigonometri. Nah, kalian harus punya rasa ingin tahu, kemudian kalian juga mempunyai sikap pantang menyerah apabila nanti dikasih soal yang agak sedikit sulit ya, tapi kalian tidak pantang menyerah. Nah, itu tujuan pembelajarannya ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang persamaan trigonometri. Jadi kalian bisa menjelaskan ulang, kalau misalkan ditanyakan apa sih itu persamaan trigonometri, kalian bisa menjawab ya. Kemudian nomor 3, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Nah, untuk ini apabila ada soal-soal yang diberikan, latihan-latihan yang diberikan, contoh-contoh yang diberikan, kalian bisa menyelesaikan soal-soal, contoh-contoh latihan-latihan tersebut, yang mana latihan-latihan itu berkaitan dengan persamaan trigonometri. Oke ya. Oke. Remember about knowledge before. Jadi sebelum kita lanjut untuk materi persamaan trigonometrinya, kalian perlu mengingat kembali tentang pengetahuan sebelumnya, yaitu kuadran beserta penjelasannya, kemudian nilai sudut istimewa, kemudian cara mencari nilai sudut berelasi. Ya, mungkin kalian pernah mendengar apa itu kuadran, kemudian sudut istimewa, sudut berelasi. Nah, ini akan diingatkan kembali tentang 3 materi ini. Pertama, kuadran ya. Kalian sudah tahu bahwa kuadran itu bentuknya seperti ini. Kuadran 1, kemudian kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 ya. Jadi untuk jalannya kuadran itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ke sebelah kiri. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Itu yang untuk pembagian kuadran sudah paham ya. Nah, sekarang untuk sudut-sudutnya. Oke, di kuadran 1 interval sudutnya berada di 0 sampai dengan 90 derajat. Kemudian kuadran 2 di 90 sampai dengan 180 derajat. Kuadran 3 180 sampai dengan 270 derajat. Kemudian kuadran 4 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, 0 ini sudutnya sama dengan 360 derajat. Artinya apabila mencapai 360 derajat, maka dia akan memutari 1 kali putaran sehingga balik ke titik semula, yaitu ke titik 0. Jadi 0 itu sama dengan 360 derajat. Ya. Nah, ini tolong dihafal, tolong dipahami dan dicerna baik-baik dan diingat-ingat interval-interval sudut dari setiap kuadran ini ya. Oke. Kemudian di dalam trigonometri itu ada anak-anak ya, ada anak-anaknya yang namanya yaitu pertama sin, kedua cos, ketiga tan ya. Untuk anak-anaknya ini kalian pasti sudah pada kenal. Nah, kecuali kembarannya nih. Kalau sin kembarannya kosekan ya. Nah, ini saya bilang kembaran aja ya, karena sebenarnya kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Artinya 1 per sin itu adalah kosekan. Nah, namanya kembaran atau namanya cuman kebalikan aja, maka apabila sinnya positif, kosekannya juga harus positif. Apabila sinnya negatif, kosekannya juga harus negatif. Seperti itu ya. Jadi sin kembarannya adalah kosekan. Kemudian cos kembarannya adalah sekan. Kemudian tan kembarannya adalah kotan. Gitu ya. Oke, diingat-ingat ya. Sin kosekan, kemudian tan kotan. Oke. Untuk sudut-sudut pada kuadran itu memiliki nilai-nilai yang bertanda positif atau negatif di setiap kuadran. Di kuadran 1 semua positif, baik sin
atau cos, atau tan, atau kosekan, sekan, kotan, semuanya bernilai positif. Kemudian kuadran 2, di situ tertulis sin positif, cos negatif, tan negatif. Artinya di kuadran 2 hanya sin saja yang positif. Di sini walaupun tidak tertulis ada kosekan, tapi ini termasuk di dalamnya ya. Jadi sin atau kosekan bernilai positif. Selain sin dan kosekan, di sini di kuadran 2 bernilai negatif. Kemudian di kuadran 3 ada tan yang positif. Tan atau kotan ya. Jadi otomatis masuk ya, tan atau kotan. Kemudian kuadran 4 yang positif adalah cos. Cos atau sekan, betul. Cos atau sekan. Jadi selain cos dan sekan itu bernilai negatif. Ya. Jadi membacanya semua sin, tan, cos. Semua cinta kos, semua cinta kos, semua cinta kos. Nah, itu aja. Menghafalnya semua cinta kos. Ya. Ini perlu sekali karena nanti ketika mencari nilai dari sudut berelasi, kamu tidak akan bingung lagi untuk menentukan tanda-tandanya, tanda positif apa tanda negatif ya ini, karena disesuaikan dengan kuadrannya ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah nilai-nilai pada sudut istimewa. Jadi ada sudut 0, 30, 45, 60, 90. Kemudian ada nilai dari sin sudutnya, cos sudutnya, dan tan sudutnya. Sin pertama, sin 0. Sin 0. Nih, sin alfanya misalkan kita ganti dengan 0. Sin 0 nilainya 0. Sin 30 nilainya setengah, sin 45 nilainya setengah akar 2, kemudian sin 60 nilainya setengah akar 3, dan sin 90 nilainya 1. Kemudian cos, ini sepertinya kebalikan dari sin. Coba lihat, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sedangkan cos, ini di cos 0, dia 1. Cos 30, dia setengah akar 3. Cos 45, dia setengah akar 2. Cos 60 dia setengah dan cos 90 dia 0. Nah, jadi sin itu kebalikan dari cos nilainya ya, nilainya untuk ketika diurutkan dengan sudutnya, maka nilai dari cos itu akan berkebalikan dengan sin. Kemudian tan 0 itu 0, tan 30 sepertiga akar 3, atau ada yang menuliskan akar 3/3 sama. Kemudian tan 45 1, tan 60 akar 3, dan tan 90 tak terhingga ya. Oke, untuk menghafal dari sudut-sudut istimewa sin dan cos ya, saya memiliki triknya ya. Coba kalian pakai tangan kalian nih, buka tangan kalian sebelah kiri ya. Ini sebelah kiri ibu juga nih. Ini sebelah kiri. Nah, untuk perjalanan sudutnya, ingat ya, ini sudut ya. Sudut itu berurutan dari kiri ke kanan. Oke, kalau sebelah kiri, kalau tangan sebelah kiri, kirinya adalah jempol. Dimulai dari jempol. Ya. Kemudian jalan ke telunjuk, jari tengah, jari manis sampai kelingking. Ya, dari kiri ke kanan. Oke. Ini dari kiri ke kanan artinya adalah dari 0, 30, 45, 60, 90. Gitu ya. Ulangi. 0, 30, 45, 60, 90. Oke. Ya. Kemudian tangan kanan. Nah, tangan kanan. Kalau yang tangan kiri ini dia menunjukkan sin ya. Sin, ingat-ingat tangan kiri itu sin, tangan kanan itu cos ya. Membaca sudutnya juga sama, dari kiri ke kanan. Kirinya ketemu jari kelingking, paling kanannya ketemu jari jempol. Artinya apa? Kebalikan ya. Nah, yuk kita urutkan sudutnya. 0, 30, 45, 60, 90. Berapa tadi sudutnya? 0, 30, 45, 60, 90. Ya. Sekarang cos. Berapa nih sudutnya? 0, 30, 45, 60, 90.
ya. Oke, sekarang nilainya lagi. Nilainya untuk kalau ketemu jari jempol ya, nilainya 0. Nah, jari jempol kan agak gemuk ya. Jadi ini nilainya 0. Kalau ketemu jari telunjuk, nilainya setengah. Ya, setengah. Kemudian jari manis, nilainya adalah setengah akar 2. Oke, setengah akar 2. Kemudian kalau ketemu jari manis, jari tengah ini tadi ya, jari tengah, itu setengah akar 2. Kalau jari manis, itu setengah akar 3. Kemudian kalau kelingking ketemu 1. Oke, saya ulangi ya. Jika ketemu jempol, nilainya 0. Jika ketemu jari telunjuk, nilainya setengah. Jika ketemu jari tengah, nilainya setengah akar 2. Kemudian jika ketemu jari manis, nilainya setengah akar 3. Kemudian jika ketemu kelingking, nilainya 1. Nah, sekarang kita buka tangannya. Sin 0, ketemu jempol, 0. Sin 30, ketemu telunjuk, setengah. Sin 45, ketemu jari manis, jari tengah, setengah akar 2. Sin 60, ketemu jari manis, setengah akar 3. Sin 90, ketemu jari kelingking, bernilai 1. Sekarang ini lagi. Cos 0, ketemu kelingking, artinya 1. Cos 30, ketemu jari manis, artinya adalah setengah akar 3. Kemudian cos 45, ketemu jari tengah, yaitu setengah akar 2. Kemudian jari cos berapa nih? Cos 60. Cos 60 ketemu jari telunjuk, yaitu setengah. Dan cos 90 ketemu dengan jempol, artinya adalah 0. Ya. Oke, kamu coba sendiri lagi untuk latihan mengingat-ingat dengan bantuan jari kamu sendiri ya. Untuk tan kamu hafalkan ya. Oke, selanjutnya sudut berelasi adalah sudut yang memiliki hubungan antara satu dengan lain seperti hubungan jumlahnya atau selisihnya. Misalkan sudut alfa derajat dapat dikatakan berelasi dengan sudut-sudut yang besarnya 90 plus, 80 plus, 270 plus, 360 plus atau sudut min A derajat. Cara mencari sudut berelasi. Sin alfa sama dengan, misalkan pertanyaannya sin alfa itu sama dengan mencari alfa ya, mencari nilai dari alfa, sin alfa, maka sin 180 atau 360 plus minus dengan sin B dengan sudut beta. Artinya alfa itu pasti lebih dari 90 derajat. Jadi kamu di sini hanya boleh menggunakan dua sudut ini aja. 180 atau 360 ya. Maka hasilnya nanti adalah sin beta. Contoh soalnya seperti ini. Misalkan nilai sin 120 derajat. Maka kamu tulis sin, kemudian yang paling dekat dengan 120 adalah 180 kan? Nah, 180 diapakan, ditambah atau dikurang dengan sesuatu biar bisa menghasilkan 120. Nah, di sini 180 biar jadi 120 dikurangi dengan 60. Kemudian turun sin yang 180 dengan minnya tidak usah kamu hiraukan lagi, ambil angka yang ada, sin 60. Maka menghasilkan setengah akar 3. Adapun nilai 120 derajat, nilai sin dari 120 derajat itu bernilai positif karena 120 berada di kuadran 2 dan di kuadran 2 sin bernilai positif. Ya, sekarang kamu coba-coba lagi untuk mencari nilai dari sudut berelasinya. Ibu akan mengarahkan dengan contoh soal berikut. Ya, latihan. Kamu cari nilai sin 240, coba nilai cos 330, kemudian tan 150. Kamu coba, nanti kamu kumpulkan ke ibu, ya. Oke? Mudah-mudahan paham dengan penjelasan dari saya, walaupun agak sedikit terburu-buru ya, karena waktunya cuma 15 menit. Jadi, kalian kalau masih kurang paham, diulangi lagi. Oke?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.